Karena gaya itu ahlinya yang 3 orang ini, ya. Kalau saya cuma jagonya gimana cara jalanin proyek, ya. Nah, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan. Jadi, ya, jadi gini. Akhir-akhir ini kan Bapak Ibu ada melihat ya fenomena kenaikan harga aset digital ya, aset kripto ya di Dodax yang di market dunia lah yang wow gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ada beberapa kekhawatiran dari kita juga sebagai sebagai perusahaan yang membuat konsep mata uang digital atau aset digital ini. Kenapa? Karena itu sudah ada, jadi sudah ada berita ya bahwa fenomena aset digital ini akan menjadi sorotan bagi bank-bank sentral dunia. Kenapa? Karena kenaikannya di luar daripada udah nggak masuk di akal lah ibaratnya. Ya. Terus volume yang terjadi juga nggak masuk di akal. Yang dikhawatirkan oleh bank-bank sentral ini apa? Bapak Ibu harus tahu ya, kalau yang namanya di trading itu kan berarti ada yang menjual dan ada yang membeli. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat chartnya atau tabelnya dari mata-mata uang kripto ini, ada nggak yang begini? Nggak ada. Pasti begini, ya. Pasti naik turun, naik turun, naik turun. Ya, jadi kayak kalau kita pegang aset digital itu jadi kayak naik roller coaster. Ya, nggak pernah saya lihat ada orang naik roller coaster ketawa-ketawa. Yang ada teriak-teriak, pingsan banyak. Ya, jadi nggak ada yang ketawa-ketawa naik begituan. Nah, sehingga terjadi apa? Ada kata-kata ini yang sangat menarik saya baca dari The Fed. Ya, jadi Bank Sentralnya Amerika. Jadi Direktur Bank Sentral Amerika bilang, mata uang kripto ini lama-lama bukan lagi menjadi aset, tapi menjadi alat spekulasi. Ya, jadi ibarat kata, ya kita tebak-tebakan deh harganya mau naik atau mau turun. Ya, kalau naik semua ketawa, kalau turun nangis, betul nggak? Nah, di Nagaya kami tidak mau bikin aset yang seperti itu. Ya, kami tidak mau bikin aset yang seperti itu. Kenapa aset-aset ini rata-rata begini, bung naik, terus turun lagi. Kenapa? Karena semua ini, yang pertama ya, semua ini hanya angka digital, betul nggak? Bahkan mother of coin, jadi nenek moyangnya koin kripto itu Bitcoin. Ada yang tahu siapa yang bikin? Nggak ada. Ada yang tahu di mana perusahaannya? Nggak ada. Siapa yang tanggung jawab? Nggak ada. Kalau ada apa-apa, nggak ada yang tanggung jawab. Bahkan exchanger sekalipun, kalau harganya sudah melantai, ya, kalau harganya sudah melantai, apakah mereka tanggung jawab? Nggak ada. Nah, di Nagaya kami tidak mau seperti itu. Makanya kita selalu bilang Nagaya ini adalah aset masa depan. Ya, bukan aset spekulasi. Beli hari ini, jual sejam kemudian. Yang kedua, ini banyak orang yang hanya ikut-ikutan. Beli aset kripto ini hanya ikut-ikutan. Di Nagaya kami nggak mau seperti itu. Makanya tim ini capek-capek ya, seminggu 2 kali bikin offline, seminggu 3 kali bikin acara BOP online, training 2 kali. Supaya apa? Bapak Ibu ini paham apa yang Bapak Ibu pegang. Ingat baik-baik, yang pertama, Nagaya ini bukan hanya angka digital, ya.
setiap Nagaya yang Bapak Ibu pegang itu adalah bukti hak atas sejumlah emas. Ingat, jadi jangan samakan kami dengan kripto-kripto yang lain. Ya, walaupun yang Bapak Ibu pegang digital, tapi punya hak atas sejumlah emas. Yang hebatnya, apa hebatnya Nagaya? Emasnya nambah. Emasnya bertambah. Kenapa? Karena kita menjalankan proyek-proyek real. Kebiasaan dari perusahaan-perusahaan lain, cryptocurrency lain, kalau jalanin proyeknya apa? Digital. Nah, kita nggak mau itu, ya. Kalau orang melihat grafik naik begini, happy nggak? Happy ya. Begitu turun begini, Nangis. begitu melantai, Nangis kimos. ya nggak? Di Nagaya, ya, tadi udah dikasih ilustrasi belum? Kenapa harga Nagaya bisa naik? Ya, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu pegang sesuatu, ya, nih pegang aqua, pegang apa ini? Oh, ini ada koinnya, ada emasnya, ada coklatnya nih. Maaf ya Bapak Ibu ya, bukan bermaksud menggoda, saya dikasih ini, ya. Bapak Ibu bayangkan ya, kalau Bapak Ibu pegang kotak ini, apa ini ya, plastik ini ya, tapi nggak ada isinya apa-apa. Terus Bapak Ibu, ya, ini begitu masuk, ini kotak harganya naik turun, naik turun, naik turun, ya. Dibandingkan dengan begini, ini Bapak Ibu punya kotak ini, dengan punya kotak ini, di dalamnya ada emas. Terus emasnya bisa bertambah. Siapa yang pegang ini berarti punya hak emas dan emasnya bertambah. Ya. Kemudian dapat profit sharing, imbal hasil. Ya. Sayang nggak sama kotak ini? Sayang. Sayang ya. Kita udah ada profit sharing berapa kali? 4 kali. Ya, kita udah ada profit sharing 4 kali. Jadi Bapak Ibu udah lihat ya, ada imbal hasilnya. Tambah sayang nggak mana gayanya? Sayang. Sayang. Kalau Bapak Ibu beli di harga $1 kemarin, ada temennya yang nawar $1, apa ia mau dijual? Ingat ya Bapak Ibu ya, ini jumlahnya terbatas. Saya mau, walaupun saya punya kemampuan untuk bikin Nagaya kemarin, tapi saya nggak ada kemampuan untuk menambah jumlah Nagayanya. Ya, kenapa? Karena kita sudah diverifikasi sama pihak Singapura juga bahwa Nagaya ini hanya ada 50 juta. Berapapun proyek yang dijalankan oleh Nagaya, berapapun profit yang dihasilkan, hanya milik yang 50 juta. Jadi bukan berarti kita nambah proyek, kita nambah Nagaya, tidak. Ya. Nah, artinya apa? Hak untuk mendapatkan imbal hasil ini terbatas. Siapa yang punya, dia yang bisa dapat. Oke? Sekarang, ini kalau melihat grafik seperti ini artinya apa? Ada yang mainin, betul nggak? Betul. Ya, ada yang mainin. Di Nagaya, perusahaan mainin harganya kayak apa? Ya, kalau ini kan ada yang mainin, ada cukong lah ibaratnya ya. Di Nagaya kita mainin harga kayak apa? Ya. Sekarang kalau kita udah masuk di market, di exchanger, perusahaan bilang gini, tanggal sekian kita akan bagi profit sharing dan nambah emas, ya, dari proyek nomor 1. Sebelum itu harga di market gimana kira-kira harga Nagaya? Naik ya, udah pasti. Betul nggak? Kenapa? Yang pegang dapat. Jadi orang berusaha untuk megang duluan sebelum ada imbal hasil, betul nggak? Ya. Proyek Nagaya apa ya cuma 1? Tidak. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa jual 5 juta Nagaya. Baru ya, saya akan mulai proyek kedua. Ya. Berarti sebulan 2 kali.
Jadi paling tidak 2 kali harga Nagaya pasti naik di market, betul nggak? Kalau kita punya 10 Oh, luar biasa. tiap 3 hari, betul ya? Kalau kita punya 30, Setiap hari. kira-kira harga Nagaya bakalan turun nggak? Nggak bakal. Orang besok-besok udah nggak peduli sama profit sharing. Betul nggak? Kalau harga udah begini, toh lewat tuh, udah lewat gitu. Orang udah nggak peduli sama profit sharing. Tapi yang penting jelas kenapa kita begini. Ya, kalau mau disamakan ya, tapi bukan sama ya, tapi kalau mau disamakan kayak saham. Apakah saham perusahaan itu mencerminkan asetnya? Tidak. Ada satu perusahaan ya, tambang juga, udah wow, waktu dulu harganya sampai puluhan ribu sahamnya, sekarang 50 rupiah. Kenapa? Karena mereka nggak performance. Nah, oke. Bapak Ibu harus hati-hati kalau main di aset digital. Ya, ini contohnya. Ini ada di bursa yang terkenal di Indonesia loh ya. Yang satu ini jelas-jelas dibilang bahwa satu token dia di backup oleh 1 gram emas selama-lamanya. Artinya Bapak Ibu pegang 1 token, ya haknya 1 gram emas, nggak bakalan nambah. Beda mana gaya ya? Tapi begitu masuk di market, dalam hitungan jam harganya melejit sampai 250 juta 1 token. Artinya apa? Yang beli nggak ngerti ini apaan kan? Kalau yang beli ngerti, apa iya dia mau beli 1 gram emas senilai 250 juta? Tapi kejadian. Ini bisa dicari kok di YouTube kok. Beli 100 juta rupiah di harga tokennya 250 juta. Sekarang 800 rupiah. Silahkan dihitung dari 100 juta jadi berapa asetnya. Nah, ini katanya di backup oleh properti. Ya, di backup oleh properti. 1 tokennya di backup properti senilai 100.000 rupiah. Apa iya sekarang ada properti yang harganya 10 juta? Ada nggak? Nggak ada. Dia bilang bisa ditukar. Bisa ditukar. Jadi tokennya balikin ke perusahaan, nanti dikasih propertinya. Ya. Apa iya ada properti 10 juta? Saya tanya. Kalau nggak 2 kali 1 meter. Betul nggak? Itu aja 2 kali 1 meter udah miliaran lu harganya lu sekarang. Itu yang di ujung-ujung ke arah Cikampek lewat lagi itu loh. Ya. Artinya kalau Bapak Ibu mau tuker dengan tanah ini, ya, artinya harus punya berapa puluh ribu koin, betul nggak? Nah, di Nagaya bisa nggak emas ini diambil? Bisa. Berapa minimum untuk ngambil emas? 5 gram. 5 gram. Kita nggak mau bikin susah. Tapi ya jangan bikin susah kami juga. Masa ngambil 1 gram? Aduh, biayanya aja udah mahal banget. Kasihan Bapak Ibu. Tahu dong harga emas 1 gram beda sama 5 gram, betul nggak? Iya. Jadi yang masuk di akal, yang paling memungkinkan ya di 5 gram. Itu dia. Ya kalau nanti Nagaya emasnya nambah, kalau 0,05 gram per Nagaya, berarti butuh berapa Nagaya? 100. Udah naik jadi 0,1, ya berarti butuh 50. Nagayanya dikembalikan. Kalau udah naik jadi 0,5, ya cuma butuh 10. Itu dia. Ya. Ini ingat tadi ya, 1 token itu mewakili nilai properti senilai 100.000. Ingat ya? Waktu masuk di exchanger, turun, tiba-tiba dalam hitungan jam jadi 1 miliar 1 token. Kira-kira ada yang beli nggak? Ada. Kalau nggak ada yang beli, nggak jadi 1 miliar harga di sini. Berarti ada yang kena peh nggak?
Bayangin 1 miliar turun jadi 200 ribuan sekarang. Stroke, Pak. Hah? Ya mudah-mudahan sih enggak ya Pak ya. Betul. Tapi semua ini terjadi kenapa? Karena